Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 mentor personal Kak Saiful Alam dari Data Science dan Generatif AI, Camp 4, Selerates 2006. Dengan bangga kami mempersembahkan proyek akhir kami yang berjudul Rigazap, Sistem ERP, dan AI Forecaster, Integrasi Manajemen Operasional Bisnis dan Prediksi Persediaan Stok berbasis Artificial Intelligence. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Rian Solihan dengan NIM 23051204. Lalu rekan saya, Maulana Jalbariska dengan NIM 2305120439. Muhammad Torik Alfareza dengan NIM 2305120433. Rian Ferdiansyah Risnayadi dengan NIM 2305120432. Dan Muhammad Daniel Ma'ruf dengan NIM 23051204 Mari kita bedah latar belakang proyek ini. Pengelolaan stok pergudangan dan inventory retail merupakan salah satu tantangan operasional terbesar yang dihadapi oleh pelaku bisnis, khususnya UMKM dan perusahaan retail menengah. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi harian, kompleksitas pengelolaan supply chain turut bertambah secara eksponensial. Kami merangkum 4 tantangan utama di lapangan, yaitu pertama, pencatatan manual berbasis spreadsheet, rawan human error dan kehilangan data. Kedua, risiko stock out atau kehabisan stok yang bisa menghilangkan potensi penjualan dan merusak loyalitas pelanggan. Ketiga, risiko overstock atau penumpukan stok yang menahan modal kas menaikkan biaya gudang holding cost, serta risiko barang rusak atau kadaluarsa. Keempat, keputusan pembelian yang reaktif, baru bertindak setelah masalah terjadi. Dampaknya pada supply chain yaitu ketidakoptimalan yang bermuara pada inefisiensi biaya distribusi, keterlambatan respon terhadap fluktuasi permintaan pasar, dan hilangnya competitive advantage di era bisnis yang semakin data-driven. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi terintegrasi yang menggabungkan kemampuan Enterprise Resource Planning disingkat ERP dengan kecerdasan Artificial Intelligence disingkat AI untuk mengotomasi perencanaan persediaan secara presisi, yaitu Rigazap. Untuk mengatasi masalah tersebut, Rigazap dirancang dengan 6 tujuan utama, yaitu 1. Integrasi modul ERP terpadu dengan menyatukan modul inventory, penjualan, dan pembelian dalam satu dashboard tunggal. 2. AI Forecasting Engine dengan memanfaatkan machine learning untuk mengantisipasi stock out dan overstock. 3. Data Quality Assurance dengan pembersihan data otomatis dari anomali sebelum diproses AI. Keempat, Generative AI Insight dengan menggabungkan Google Gemini API untuk menerjemahkan angka grafik menjadi narasi ringkasan eksekutif bagi manajemen non-teknis. 5. Inventory dan Restock Planner dengan menghitung safety stock harian dan membersihkan rekomendasi pembelian. 6. Transparansi evaluasi model dengan membandingkan akurasi algoritma lewat metrik MIA dan RMSE. Dari tujuan tersebut, manfaat proyek ini dibagi menjadi 3 pilar, yaitu pertama, efisiensi operasional. Dengan otomatisasi pencatatan, memangkas waktu analisis dari hitungan hari menjadi hitungan detik, serta mereduksi human error. Kedua, financial savings. Dengan menekan biaya gudang, mencegah hilangnya penjualan akibat kehabisan stok, serta membuat alokasi modal kerja lebih presisi. Ketiga, data-driven decision making. Dengan keputusan berbasis data analitik, didukung insight otomatis dari generatif AI, dan memiliki landasan ilmiah yang transparan. Di sini ada lingkup project. Yang pertama di dalam lingkup atau in scope, di sini kami membuat sistem web MVP berbasis Streamlit untuk dashboard interaktif. Lalu prediksi time series difokuskan pada kuantitas runtun waktu data penjualan historis. Lalu modul AI forecasting kami menggunakan 3 algoritma, yaitu ada XGBoost, Randomized, dan Linear Regression.
Lalu kami menyediakan data quality studio untuk pembersihan otomatis dari missing values dan anomali data. Lalu kami menyertakan modul inventory management dan restock planner dengan mengkalkulasi safety stock dinamis. Yang terakhir, kami mengintegrasikan AI Insight Generator berbasis Google Gemini API untuk analisis otomatis. Di luar lingkup atau otoscope, di sini ada sistem ini tidak mencakup integrasi perangkat keras IoT, gudang fisik secara real time. Lalu di sini kami tidak mengimplementasikan sistem pembayaran atau gateway transaksi finansial. Lalu sistem belum terintegrasi dengan ERP enterprise skala besar seperti SAP, Oracle, atau Udo. Dan kami juga tidak menyediakan fitur multi-user authentication dan role-based access control. Yang terakhir, proyek ini belum mencakup integrasi notifikasi otomatis WhatsApp atau Telegram API ke supplier. Lanjut. Metodologi dan arsitektur sistem. Yaitu di sini ada pengembangan berdasar mengikuti pendekatan end-to-end data science pipeline. Seluruh proses terbagi ke dalam 4 fase utama yang terhubung secara sekuensial. Fase pertama adalah data ingestion, yaitu upload CSV menggunakan pengguna melalui modul upload dataset. Fase kedua adalah data preprocessing untuk cleaning, validasi, dan transformasi data mentah. Fase ketiga adalah exploratory data analysis untuk mendeteksi tren, pola, dan korelasi. Fase keempat adalah feature engineering untuk membuat fitur like, rolling mean, dan encoding temporal. Fase kelima adalah model training untuk melatih XGBoost, random forest, dan linear regression. Fase ke-6 adalah AI forecasting untuk memprediksi kuantitas permintaan di masa depan. Fase ke-7 adalah inventory planner untuk kalkulasi safety stock dan rekomendasi restock. Fase ke-8 adalah AI Insight untuk menghasilkan narasi eksekutif otomatis via Google Gemini API. Fase terakhir adalah Streamlit Dashboard untuk deployment ke Streamlit Cloud dengan GitHub CI atau CD. Lalu di sini ada deskripsi database. Yang pertama, sistem kami menggunakan dataset transaksi retail berbasis file CSV yang diunggah oleh pengguna. Data divalidasi secara otomatis oleh Data Quality Studio sebelum diproses oleh modul analitik dan AI. Tabel transaksi penjualan memuat kolom invoice no, stock code, description, quantity, invoice data, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Lalu tabel inventory dan stok memuat data stock code, current stock, safety stock, reorder point, lead time, dan average daily sales. Di sini juga ada tabel stok dan rekomendasi pembelian yang mencakup stock code, rekomendasi QWERTY, safety stock multiplier, the forecasted demand, status alert, dan export date. Selanjutnya adalah alur tahapan proyek. Di sini ada 4 langkah, yaitu langkah pertama data pre-processing yang bertujuan untuk memastikan dataset bersih, konsisten, dan siap diproses oleh model AI. Fase ini mencakup pembersihan anomali data, penanganan nilai kosong atau missing values, penghapusan transaksi duplikat, dan filterisasi data bernilai negatif yang mempresentasikan transaksi refund atau return. Hasil dari fase ini adalah dataset yang terkurasi dan tervalidasi. Langkah kedua adalah exploratory data analysis atau EDA yang bertujuan untuk menemukan pola, tren, dan anomali tersembunyi dalam data transaksi. Melalui visualisasi interaktif berbasis Plotly, tim melakukan analisis untuk mendeteksi tren musiman atau seasonal trend, korelasi antar variabel, distribusi penjualan per produk dan kategori, serta mengidentifikasi outlier yang dapat memengaruhi akurasi model. Langkah 3 yaitu model AI training
yang bertujuan melatih dan mengevaluasi algoritma forecasting untuk memprediksi permintaan masa depan. 3 algoritma machine learning dilatih dan dievaluasi secara paralel: XGBoost regressor, random forest regressor, dan linear regression. Fitur input mencakup lag features, rolling mean, dan encoding temporal. Lalu langkah keempat yaitu Streamlit UI dan deployment, yang bertujuan sebagai mengemas seluruh pipeline ke dalam aplikasi web interaktif yang siap digunakan. Seluruh modul diintegrasikan ke dalam arsitektur dideploy ke Streamlit Cloud dengan koneksi langsung ke repositori GitHub untuk CI/CD otomatis. Lalu selanjutnya adalah tools dan teknologi. Untuk bahasa pemrograman menggunakan Python versi 3 yang berfungsi sebagai bahasa utama untuk seluruh pipeline, data processing, modeling, dan UI. Lalu data processing menggunakan Pandas dan NumPy yang berfungsi sebagai manipulasi data frame, pembersihan data, feature engineering, dan operasi numerik. Lalu machine learning menggunakan scikit-learn dan XGBoost. Algoritma forecasting menggunakan XGBoost, random forest, dan linear regression. Lalu generative AI menggunakan Google Gemini API yang berfungsi sebagai AI insight generator, narasi eksekutif otomatis. Lalu visualisasi data menggunakan Plotly yang berfungsi sebagai grafik interaktif untuk BI dashboard dan visualisasi forecast. Lalu front end dan deploy menggunakan Streamlit dan Streamlit Cloud yang berfungsi sebagai framework UI berbasis Python, deployment cloud dengan GitHub CI/CD. Data storage menggunakan CSV yang berfungsi sebagai dataset diunggah pengguna dan diproses secara in-memory. Lalu export dan reporting menggunakan OpenPyXL yang berfungsi sebagai ekspor hasil rekomendasi restock ke format Excel dan CSV. Untuk proses data reprocessing, yaitu tahapan pembersihan data yang pertama, filtering transaksi negatif, menghapus baris dengan quantity kurang dari atau sama dengan 0 dan unit price kurang dari sama dengan 0 yang mempresentasikan transaksi refund, return, atau data entry error. Yang kedua, penanganan missing values, menghapus baris dengan nilai kosong pada kolom kritis, khususnya customer ID, description, dan invoice no. Yang ketiga, deteksi dan penanganan outlier, menggunakan metode statistik IKR Z-score untuk mengidentifikasi nilai ekstrem pada kolom unit price dan quantity. Yang keempat adalah validasi format tanggal, memastikan kolom invoice date dalam format date time yang konsisten dan melakukan konversi jika diperlukan. Yang kelima adalah penghapusan duplikasi, menghapus transaksi duplikat berdasarkan kombinasi unik invoice no dan stock code. Untuk resampling dan feature engineering, yang pertama, resampling mingguan. Data transaksi harian diagregasi menjadi interval mingguan atau weekly aggregation untuk men-smooth noise dan menstabilkan pola time series. Yang kedua, ekstraksi fitur temporal. Diekstrak variabel year, month, week of year, day of week, dan quarter dari invoice date. Yang ketiga, fitur lag. Dibuat variabel lag 1, lag 2, dan lag 4 dari quantity yang menangkap autokorelasi temporal. Yang keempat, rolling mean, dihitung rata-rata bergerak atau rolling mean dengan window 4 minggu sebagai representasi tren jangka pendek permintaan. Yang kelima adalah encoding kategorikal, fitur non-numerik yaitu country, kategori produk dikonversi menggunakan label encoding. Baik, analisis data dalam kurung EDA dan insight. Tren musiman seasonal trend, teridentifikasi lonjakan signifikan pada volume pengadaan barang di kuartal ketiga dan keempat, khususnya menjelang periode liburan akhir tahun November sampai Desember. Pola ini konsisten pada multiple produk kategoris. Implikasi bisnis model forecasting perlu menyertakan fitur quarter dan month sebagai variabel prediktor utama. Lalu distribusi produk top seller dalam kurung prinsip Pareto. Analisis Pareto menunjukkan bahwa 20% produk menyumbang sampai 80% total revenue, prinsip 80/20. Temuan ini memungkinkan identifikasi SKU prioritas untuk
optimasi safety stock, implikasi bisnis, alokasi sumber daya, inventory management sebaiknya diprioritas pada 20% produk penyumbang revenue terbesar. Lalu segmentasi geografis, United Kingdom mendominasi sebagai pasar utama dengan kontribusi transaksi tertinggi. Data multinegara memberikan peluang ekspansi strategi supply chain internasional. Implikasi bisnis model dapat ditingkatkan dengan segmentasi per negara untuk prediksi yang lebih granular. Lalu deteksi anomali, ditemukan outlier signifikan pada kolom kuantiti transaksi ekstrim 1000 unit dan unit price harga negatif atau nol. Anomali ini difilter pada tahap pre-forecasting. Implikasi bisnis data quality studio menjadi gerbang kritis pertama sebelum data diproses oleh model AI. Lalu model AI forecaster, pertama random forest regressor, ensemble running berbasis metode Baking dalam kurung bootstrap aggregating yang membangun ratusan decision trees serta independen, kemudian menggabungkan prediksi melalui rata-rata averaging, pertama rebus terhadap outlier dan data berdimensi tinggi, mampu menangkap pola nonlinear kompleks pada data tim series, lalu tidak memerlukan fitur scaling dalam kurung normalisasi atau standarisasi. Hasil evaluasi MAE rendah dan RMSE rendah. Lalu XGBoost regressor extreme gradient boosting, algoritma gradient boosting teroptimasi yang membangun decision trees serta sekuensial, di mana setiap tree baru memperbaiki kesalahan dari tree sebelumnya, dilengkapi regularisasi L1 atau L2. Performa superior pada dataset tabular dan fitur engineered, lalu handling data sparse dan missing value secara natif. Lalu waktu pelatihan efisien berkat paralelisasi dan optimasi memori. Hasil evaluasi MAE sangat rendah, RMSE sangat rendah, model terbaik. Linear regression, model regresi linear klasik yang menangkap hubungan linear antara fitur temporal dan variabel target dalam kurung kuantiti, mengasumsi hubungan linear antara fitur dan target, interpretabilitas tinggi, koefisien, langsung menjelaskan kontribusi setiap fitur. Lalu waktu pelatihan sangat cepat dalam kurung milisekon, lalu berfungsi sebagai baseline benchmark pembanding. Hasil evaluasi MAE moderat, lalu RMSE moderat. Metrik evaluasi MAE rata-rata kesalahan absolut prediksi semakin rendah semakin akurat. Lalu RMSE sensitif terhadap kesalahan besar dalam kurung outlier, semakin rendah semakin konsisten. Penggunaan dapat membandingkan performa ketiga model secara transparan melalui fitur model comparison pada aplikasi. Model XGBoost secara konsisten menunjukkan performa terbaik pada mayoritas produk. Selanjutnya, implementasi aplikasi Streamlit. Aplikasi RiskGasUp dibangun menggunakan arsitektur Streamlit multipack dengan 8 modul utama yang saling terintegrasi. Yang pertama, overview atau landing page. Halaman utama yang menampilkan ringkasan fitur sistem RiskGasUp dan panduan navigasi penggunaan aplikasi secara menyeluruh, memberikan first impression profesional dan memandu pengguna baru. Yang kedua, upload dataset. Modul pengunggahan dataset CSV transaksional dilengkapi validasi otomatis format kolom, memastikan kolom-kolom wajib, invoice no, stock code, quantity, invoice date, unit price, customer ID, country tersedia sebelum data diproses, menyediakan preview tabel data dan ringkasan statistik awal. Yang ketiga, data quality studio, dashboard pembersihan data otomatis yang menampilkan jumlah dan persentase missing value per kolom, deteksi dan penghapusan anomali atau nilai negatif outlier ekstrim, laporan kualitas data dalam format visual yang mudah dipahami,
dan perbandingan before vs after cleaning. Yang keempat, Business Intelligence Dashboard, memantau indikator kinerja bisnis atau KPI secara terpusat melalui grafik plotly interaktif, tren omset dan revenue sepanjang waktu, peringkat produk paling laris atau top selling product, komposisi kategori penjualan, segmentasi geografis pelanggan, dan distribusi frekuensi transaksi. Yang kelima, AI forecasting, modul prediksi permintaan berbasis machine learning. Alur penggunaan yaitu pengguna memilih produk atau stock code. Yang kedua, memilih model ML atau XGBoost, random forest atau linear regression. Yang ketiga, menentukan periode forecast 1-12 minggu ke depan. Yang keempat, sistem menghasilkan prediksi beserta visualisasi aktual vs prediksi. Yang keenam, inventory management dan restock planner, modul manajemen persediaan yang menyediakan kalkulasi safety stock per produk, alur sistem stock out risk, reorder now dan normal, rekomendasi jumlah restock optimal, ekspor hasil ke Excel dan CSV. Yang ketujuh, AI Insight Generator, asisten virtual berbasis Google Gemini API yang menerima data numerik dan visualisasi grafik sebagai input, menghasilkan narasi ringkasan eksekutif berbahasa Indonesia, menjelaskan tren anomali dan rekomendasi strategis secara deskriptif, mengurangi beban interpretasi data manual oleh manajemen. Yang ke-8, About Project, halaman informasi proyek yang menampilkan profil anggota kelompok, deskripsi teknologi yang digunakan, dan tautan repositori GitHub. Selanjutnya yaitu fitur unggulan AI Forecaster. Yang pertama, prediksi stok otomatis. Tombol prediksi satu klik untuk meramalkan kuantitas permintaan pada rentang waktu berikutnya atau 1-12 minggu ke depan. Pengguna cukup memilih produk atau stock code dan model ML yang diinginkan, lalu sistem secara otomatis menghasilkan forecast beserta visualisasi grafik perbandingan aktual vs prediksi. Tidak diperlakukan keahlian teknis, data science antarmuka dirancang untuk pengguna bisnis. Safety Stock Multiplier, fitur penyesuaian fleksibel yang memungkinkan pengguna mengatur faktor penggali safety stock sesuai toleransi risiko bisnis. Multiplier tinggi, overstock lebih besar, cocok untuk produk berisiko tinggi atau musik demand. Multiplier rendah, mengoptimalkan efisiensi modal, cocok untuk produk slow moving. Ekspor data rekomendasi, hasil rekomendasi restock dan data prediksi dapat diekspor ke format Excel dan CSV untuk dokumentasi manajemen dan audit trail, integrasi dengan sistem pelaporan perusahaan yang sudah ada, sharing dengan tim procurement dan supplier. Laporan ekspor mencakup detail per produk, prediksi demand, safety log, reorder point, dan status alert. Model comparison dashboard, fitur transparansi yang memungkinkan perbandingan performa akurasi ketiga model ML secara berdampingan. Yang pertama, XGBoost, MAE terendah, RMSE terendah dengan keterangan rekomendasi utama. Random forest, MAE rendah, RMSE rendah, keterangan alternatif robust. Linear regression, MAE moderat, RMSE moderat, keterangan baseline benchmark. AI Insight Generator, sistem asisten berbasis Google Gemini API yang menerjemahkan data menjadi narasi strategis. Input, grafik, tren, dan angka numerik dari dashboard. Output, ringkasan eksekutif berbahasa Indonesia yang deskriptif dan actionable, mengurangi beban interpretasi data manual oleh manajemen non-teknis. Alert System cerdas, sistem peringatan dini otomatis yang mengklasifikasikan setiap produk ke dalam 3 status. Yang pertama, stock out risk, yaitu kondisi stok di bawah safety stock, segera lakukan pemesanan darurat. Reorder now, yaitu kondisi stok mendekati reorder point, jadwalkan pemesanan reguler. Normal, yaitu kondisi dalam level aman, pantau secara berkala. Sebagai penutup dari presentasi kami, berikut adalah kesimpulan proyek Rigasep. Yang pertama, kami berhasil mengintegrasikan modul ERP dan AI Forecaster ke dalam platform web Streamlit yang user-friendly bagi pengguna non-teknis. Kedua, pipeline end-to-end berjalan otomatis dan terstruktur.
Ketiga, algoritma XGBoost secara konsisten menjadi model terbaik. Keempat, fitur alert system memberikan peringatan dini yang actionable. Kelima, Google Gemini API sukses menerjemahkan data numerik menjadi narasi strategis. Untuk saran pengembangan lanjutan, kami merekomendasikan yaitu integrasi notifikasi otomatis via WhatsApp atau Telegram API ke supplier, penerapan multi-user authentication disingkat RBAC, menggunakan model deep learning seperti LSTM, koneksi ke perangkat IoT gudang fisik dengan RFID atau barcode, serta pengembangan menjadi progressive web app disingkat PWE agar makin mobile responsif. Sistem ini sudah berjalan live dan dapat diakses publik melalui tautan rigazap.streamlit.app. Sesuai dengan visi kami yaitu Rigazap, mengubah ketidakpastian supply chain menjadi keputusan bisnis yang presisi dan terukur melalui kekuatan data dan kecerdasan buatan. Quotes dari kami, without data, you're just another person with an opinion. The goal is to turn data into information and information into insight. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.